Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Seperti biasa di kesempatan kali ini, Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Pernikahan yang diselimuti dusta episode pertama. Oh ya, Nisa mau ucapin banyak-banyak terima kasih ya yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Anak siapa ini mas? Menggemaskan sekali. Aku langsung membopong anak laki-laki yang dibawa Mas Banyu suamiku. Mas Banyu meletakkan tas berisi baju di atas kursi ruang tamu. Sementara aku sudah sibuk dengan anak laki-laki yang aku ambil dari gendongannya. Wajahnya imut dan menggemaskan. Sekilas wajah anak ini mirip dengan Mas Banyu. Mas, anak siapa ini? Apa mas sudah mengadopsi dari panti asuhan? Jecarku tanpa menoleh ke arah Mas Banyu. Lelaki itu menggeleng, kemudian dia jatuhkan bobotnya di sampingku. Dia anaknya temanku Ras. Ibunya baru saja meninggal, jadi temanku menitipkan Sena ke kita. Kamu mau kan mengasuh Sena? Jawab Mas Banyu memelas. Ya jelas aku mau mas, aku malahan senang banget mas. Jawabku antusias. Bagaimana tidak senang? Kami menikah sudah menginjak tahun ke-7, namun Allah sepertinya belum mempercayai kami menjadi orang tua. Bukan pula kami tak berusaha. Hasil pemeriksaan medis kami berdua dinyatakan sehat. Tidak ada masalah yang berarti di rahimku maupun dengan kualitas sperma suamiku. Hai sayang, nama kamu siapa? Ena Ante, jawab bocah kecil menggemaskan itu. Oh, Sena, tante punya sesuatu loh. Aku melenggang masuk ke dalam kamar dan mengambil mobil-mobilan milik Chandra, keponakanku. Chandra adalah anak dari adik perempuan Mas Banyu. Dia sering menginap di rumah kami ketika orang tuanya tugas keluar kota. Ye, mobil! Sena tampak senang menerima mobil-mobilan yang kuberikan. Sena main di sini dulu ya, papa mau bicara sama tante dulu. Sena menurut Mas Banyu membawa Sena duduk di depan televisi bersama mainannya. Apa dia sudah memanggil Mas Banyu dengan sebutan papa? Batinku bertanya-tanya. Ras, Sena sangat membutuhkan kita. Aku sudah suruh dia memanggilku dengan sebutan papa. Nanti dia juga akan belajar memanggilmu dengan sebutan mama. Iya mas, tapi Sena akan selamanya di sini atau ayahnya nanti akan ambil dia suatu saat nanti mas? Kemungkinan akan di sini dalam waktu lama. Soalnya teman mas setelah pekerjaan di sini selesai, dia akan merantau ke luar negeri. Jelas Mas Banyu. Maksud aku, kita harus urus surat adopsi atau bagaimana mas? Terus bagaimana dengan surat-surat dia seperti akte? Terus dia masuk kartu keluarga kita tidak nantinya? Itu nanti kita pikirkan. Lagian Sena kan masih lama sekolahnya. Aku mengangguk, tak lagi bertanya. Ya sudah kalau gitu, mas mau mandi dulu ya. Kamu tolong suapin Sena dulu. Sepertinya dia lapar. Sambung Mas Banyu, lantas dia beranjak dari tempat duduk menuju kamar mandi. Sementara itu aku sangat senang bermain dengan Sena. Sena anaknya aktif dan tidak takut dengan orang yang baru dikenalnya. Kasihan sekali kamu nak, masih kecil begini sudah ditinggal pergi sama ibumu. Aku berkata lirih sembari menatap wajah Sena lekat-lekat. Sena makan yuk. Tante tadi masak sop ayam loh. Sena mau? Iya tante, Sena mau. Sena juga cop. Jawab Sena dengan bahasa cadelnya. Ih, kamu menggemaskan sekali. Aku menjawil pipi tembem Sena, kemudian beranjak ke dapur, mengambil nasi dan sayur sop yang aku masak tadi. Mas Banyu keluar dari kamar mandi dengan rambut basah. Dia menyugar rambutnya dengan handuk kecil. Kemudian laki-laki dengan tinggi standar itu mengeluarkan gawai dari tas kerjanya dan menghubungi seseorang. Ya halo, ya sudah sampai di rumah, itu lagi main sama istriku. Kamu tenang saja, Sena anak yang baik, dia gampang akrab sama siapapun. Ya pasti nanti aku kasih kabar setiap hari. Aku memperhatikan Mas Banyu dengan seksama, sesekali dia menyebut nama Aryo di ujung kalimatnya. Siapa mas? Tanyaku basa-basi. Aryo ayahnya Sena, dia tadi pesan kalau sudah sampai suruh kabari. Oh, mas mau makan? Biar aku ambilin. Tawarku. Nanti dulu deh, mas mau kopi aja dulu. Nanti bawa ke teras ya. Iya mas, sambil tengokin Sena ya, aku tinggal ke belakang dulu. Iya, nampak kok dari teras. Aku beranjak ke dapur untuk membuat kopi hitam kesukaan Mas Banyu. Sementara Mas Banyu menyalakan sebatang rokok dan duduk santai di beranda. Sesekali dia menyapa tetangganya yang lewat. Yuk, kapan pulang? Sapa seseorang dari jalan. Sayup ku dengar, namun dari suaranya aku bisa menebak jika itu Pak RT. Barusan Pak, mau kemana? Jawab Mas Banyu.
Mau ke rumah kamu, ini ada undangan rapat untuk acara 17 Agustus. Oh, mari sini Pak. Banyu mempersilakan Pak RT duduk. Res, kopinya tambah 1. Iya Mas, jawabku sedikit berteriak. Wah, gak usah Nyu, saya mau keliling lagi soalnya. Aku keluar dengan membawa 2 cangkir kopi susu. Loh Mas, mana Pak RT? Perasaan aku tadi dengar suaranya. Iya, tadi ada Pak RT, tapi ternyata cuma sebentar. Terus ini kopinya untuk siapa? Ya sudah, kamu aja yang minum. Sini, sekalian temenin aku santai. Iya deh, sebentar aku panggil Sena dulu. Dia tadi sedang makan. Mau aku suapin? Gak mau, sambungku. Dia memang begitu, mana mau disuapin kalau makan, maunya makan sendiri. Loh, kamu sudah tahu sedetail itu tentang Sena? Enggak, maksudnya Aryo yang cerita. Oh, aku membulatkan bibir lantas mengajak Sena main di teras. Dan benar saja Sena sudah menghabiskan nasi beserta sop yang dia berikan tadi, walaupun makannya masih sedikit berantakan. Setelah meletakkan mangkuk ke belakang, aku duduk di samping Mas Banyu yang masih menyesap rokoknya. Aroma nikotin menguar membuat gerakan refleks pada tanganku untuk menutup hidung. Mas, kalau ada anak kecil jangan merokok dong, kasihan Sena menghirup asap rokoknya. Iya lupa, biasanya juga aku langsung mematikan rokok kalau lagi sama Sena. Iya Mas, kasihan. Sebenarnya kita aja yang sudah dewasa gak baik menghirup asap rokok, apalagi anak kecil. Coba deh, kamu berhenti merokok Mas. Kasihan paru-paru kamu hirup asap rokok terus. Iya Lara sayang, semenjak Sena lahir sudah Mas kurangi kok. Ini paling 2 batang 1 hari. Balas Mas Banyu, namun perkataannya sangat ambigu. Loh, kok semenjak Sena lahir? Memang apa hubungannya? Aku mengerutkan dahi, ada apa sebenarnya dengan Mas Banyu? Kenapa seperti ada yang disembunyikan tentang Sena? Bukan, maksudnya semenjak Sena dititip sama aku. Kan kemarin waktu di luar kota udah ada 2 hari Sena sama aku. Terus aku pulang cepat karena aku sedikit kerepotan. Oh, aku hanya menjawab singkat, tak mau berspekulasi lebih jauh. Mas nggak lapor sama Pak RT kalau ada Sena di sini. Nanti dikira kita nyulik anak pula. Nanti saja sekalian rapat. Ini barusan Pak RT kasih undangan rapat. Aku hanya manggut-manggut tetapi aku masih sangat penasaran dengan sosok Sena. Siapa nama panjang Sena Mas? Kok kamu kayak wartawan sih tanya melulu? Protes Banyu. Kan penting Mas, nanti kan kalau aku bawa posyandu pasti bidannya tanya nama lengkap. Terus tanya buku KIA juga. Buku KIA-nya ada kan Mas? Nggak tahu deh bukunya ada apa enggak, coba nanti aku cari di tasnya. Kalau nama lengkapnya Seno Aji Pramudia. Loh, kok sama kayak nama belakang kamu Mas? Aku nggak tahu Laras, kebetulan aja mungkin. Aryo kan nama bapaknya kalau nggak salah Pramudia Wardana. Mungkin diambil dari nama kakeknya. Aku tak menanggapi lagi jawaban Mas Banyu dan memilih membawa Sena masuk dan memandikannya. Sena, kita mandi yuk. Berendam di baskom mau? Mau, ayo Ante. Sena gak mau gitu panggil tante mama atau bunda. Kan manggil Om Banyu udah papa, bujuk Laras. Ena memang dari dulu manggil papa Ante. Deg, dari dulu. Memang dulunya kapan? Siapa sebenarnya Sena? Anak siapa dia? Aku segera menepis pikiran negatif dari kepalaku. Kemudian kubawa Sena ke kamar mandi dan membuka bajunya. Kusisakan celana dalamnya saja. Sena sebenarnya anak yang tampan dan kulitnya kuning, namun sepertinya tidak terawat. Terbukti ketika aku memandikannya dan menggosok kulitnya, banyak daki yang menempel. Namun ada satu kejanggalan yang mengusik pendirianku untuk tetap percaya pada Mas Banyu. Pada saat aku menggosok punggung Sena, aku menemukan tanda lahir berwarna merah berbentuk menyerupai huruf M. Ya Allah, tanda lahir ini sama persis dengan tanda lahir yang dimiliki Mas Banyu. Apa ini artinya Sena anak kandung Mas Banyu? Ante, Sena mau gosok gigi. Celoteh Sena membuyarkan lamunanku. Aku kembali fokus pada anak kecil yang sedang aku mandikan. Iya sebentar ya, Ante ambilkan dulu. Sena baik-baik ya di sini. Aku beranjak ke ruang tengah di mana tas yang berisi perlengkapan Sena berada. Mas, Sena mau gosok gigi? Tanyaku setengah berteriak. Iya, bawa ada di tas, saut Mas Banyu dari teras. Kemudian aku bongkar tas bayi berwarna biru kotak-kotak. Lalu kubuka satu persatu kantong tas tersebut. Hingga dia melihat satu lembar dokumen yang tak asing. Bukan di situ, sini aku cariin. Kamu liatin Sena saja, takut nanti dia terpleset. Belum sempat aku mengeluarkan isi tas tersebut, Mas Banyu sudah lebih dulu meraih tas itu dan mengambil alih. Mas, tadi seperti akta kelahiran, selaku. Mana? Tidak ada. Sena belum mempunyai akta kelahiran, kata Aryo. Ante, panggil Sena dari kamar mandi. Iya sayang, tunggu sebentar.
Aku bergegas menyusul Sena yang berteriak di kamar mandi. Ada apa sayang? Gosok gigi ante. Iya, om lagi cariin ya sebentar. Papa, protesnya. Iya papa. Tak berapa lama Mas Banyu menyusul kami. Dia menyodorkan sikat gigi beserta pasta giginya dan juga sabun mandi khusus bayi. Ini, Sena jangan dipakein sabun mandi sembarangan ya. Dia kulitnya sensitif. Kalau pakai sabun mandi merek lain, bisa biang keringat semua badannya. Kamu tahu sedetail itu tentang Sena, Mas? Kamu ini bagaimana sih? Kan sebelumnya Aryo sudah kasih tahu sama aku apa yang boleh dan yang tidak boleh diberikan pada Sena. Mas tidak lagi menyembunyikan sesuatu dari aku kan? Laras, apa yang Mas sembunyikan? Apa kamu mau langsung bicara sama Aryo? Boleh deh, aku juga mau tahu banyak tentang Sena. Nanti tapi, sekarang dia lagi di jalan. Katanya tadi dia mau pergi. Sampainya kemungkinan habis maghrib. Aku cuma mengganggu, kemudian aku selesaikan aktivitasku memandikan Sena. Setelah itu, Sena duduk nonton acara kartun. Dia tampak senang sekali melihat tingkah pola Upin Ipin. Aku masih penasaran dengan dokumen seperti akta kelahiran yang aku lihat di dalam tasnya Sena tadi. Namun, setelah aku periksa ulang, dokumen itu sudah tidak ada. Atau mungkin aku salah lihat. Sudah 1 minggu Sena tinggal bersamaku. Dia anak yang penurut. Namun, setiap malam, Sena selalu terbangun mencari ibunya. Mas Banyu sendiri bekerja di luar kota. Dia bekerja sebagai teknisi tower di salah satu provider. Pulang ke rumahnya 1 minggu sekali. Namun, jika ada proyek di kota tempat kami tinggal, Mas Banyu menetap di rumah. Menurut penuturannya, di luar kota Mas Banyu mempunyai mes yang dihuni oleh beberapa karyawan yang bekerja di bidang yang sama. Hatiku masih berkecamuk mengenai Sena. Kenapa perasaanku selalu tidak enak jika lama menatap wajah anak kecil itu. Terbesit di pikiranku jika Sena adalah anak Mas Banyu. Namun aku tak pernah menemukan kejanggalan selama aku menikah dengannya jika dia mempunyai simpanan. Mas Banyu selalu terbuka menceritakan segala hal yang dia lakukan. Bahkan di antara kami tidak ada privasi. Aku bebas memakaikan handphonenya, begitupun sebaliknya. Namun selama ini tidak ada hal yang mencurigakan. Perhatiannya padaku, nafkah lahir dan batin yang dia berikan tak pernah sedikit pun aku merasa kurang. Dia pria yang romantis, setiap weekend selalu membawaku makan malam di luar. Bahkan di usia pernikahan kami yang sudah tidak muda lagi, Mas Banyu selalu bersikap romantis terhadapku. Walaupun di antara kami belum dihadirkan malaikat kecil. Kami tidak pernah mempermasalahkan adanya anak atau tidak di antara kami. Namun aku yang sering merengek kepada Mas Banyu ingin mengadopsi anak, biar aku ada teman jika di rumah. Selama ini aku hanya sendiri, sementara Mas Banyu bekerja di luar kota. Hanya kucing yang menjadi teman sehari-hariku. Kini kehadiran Sena membuat hatiku lebih semangat dan rumah menjadi lebih ramai. Karena kecurigaanku pada Mas Banyu, aku mencoba mengorek informasi dari Hanifah. Aku ingin mengajak gadis itu ketemu nanti sore. Dek, bisa ketemu hari ini? Ucapku setelah sambungan telepon terjawab. Bisa mbak, nanti sepulang kerja ya. Balas gadis cantik bernama Hanifah, dia adalah sepupu Mas Banyu. Oke, nanti kabari kalau sudah pulang ya. Siap, balasnya. Hanifah sepupu Mas Banyu yang paling dekat denganku, walaupun jarak umur kami cukup jauh. Namun, aku dengan Hanifah selalu nyambung jika ngobrol. Acap kali aku dan Hanifah ke salon bareng atau sekedar makan bakso di mall. Kesibukanku sehari-hari menjaga warung sembako di depan rumah. Awalnya aku bekerja sebagai customer service di tempat Mas Banyu bekerja. Namun akhirnya aku memilih resign karena perusahaan tidak mengizinkan ada hubungan keluarga di satu perusahaan. Pukul 4 sore Hanifah menghubungiku. Dia sudah menunggu di warung bakso langganan kami. Dari kejauhan, aku lihat dia sudah menyeruput es jeruk yang dia pesan. Hei, udah lama? Sapa aku. Hai mbak, lumayan udah 10 menit. Jawabnya. Kesini sayang. Panggilku pada Sena, anak itu dari tadi sibuk ingin balon yang dijual di depan warung. Loh mbak, kok Sena sama mbak? Kamu kenal sama Sena, Pak? Enggak, maksudnya iya. Hanifah gelagapan ketika aku tanya tentang Sena. Tante Iva. Tiba-tiba Sena menyapa Hanifah. Aku sangat kaget melihat pemandangan ini. Fah, panggilku. Iya, kamu sama Tante Laras ya Sena? Fah, jelasin, kok kamu tahu Sena? Iya, mbak, Mas Banyu cerita katanya mau adopsi anak. Tapi aku gak tahu kalau Sena yang diadopsi. Kamu tahu keluarga Sena? Iya mbak, Sena kalau gak salah anaknya Mas Aryo kan? Kamu tahu Aryo juga? Aku makin penasaran dengan sosok bernama Aryo. Iya, Mas Aryo beberapa kali main ke rumah sama Mas Banyu, sama Sena juga. Istrinya Aryo meninggal, tanyaku. Tahu Hanifah sih enggak, mereka cerai. Hah, yang benar?
Memang kenapa mbak? Nggak apa-apa Pak, kamu udah pesan bakso. Aku pun mengalihkan pembicaraan mengenai Sena. Aku rasa Hanifah tahu sesuatu, tapi sepertinya dia tidak ingin bicara. Belum mbak, Iva nungguin mbak. Ya udah, mbak pesan ya. Kamu mau apa? Biasa bakso urat, tapi uratnya double ya. Oke, Sena mau bakso? Mau atuh. Aku beranjak dan memesan 3 mangkok bakso urat. Setelah pembicaraan tadi, kami saling diam. Aku pun bingung mau tanya apa pada Hanifah. Biasanya gadis itu paling ramai menceritakan sesuatu. Namun kali ini, dia memilih diam. Bakso yang kami pesan sudah datang, kami menikmati bakso itu dengan diam. Hanya sesekali ngobrol masalah kerjaan dan aktivitas masing-masing. Hanifah seperti canggung kepadaku dengan hadirnya Sena. Wah, kamu kenal Mas Banyu dari kecil kan? Iya mbak. Dia kira-kira tipe pria yang setia gak sih? Loh, kenapa Fah? Ini minum. Aku menyodorkan 1 gelas air putih. Gak tahu juga ya mbak, soalnya waktu SMP sampai SMA, Hanifah jarang ketemu sama Mas Banyu. Ketemu lagi pas mau nikah sama mbak. Jawabnya setelah susah payah menelan bakso karena tersedak. Tak banyak yang kami obrolkan. Hanifah mendadak pulang buru-buru ketika sudah selesai makan bakso. Aku semakin curiga dengan hadirnya Sena. Sepertinya Hanifah tahu sesuatu tentang Sena. Aku ajak Sena mutar-mutar kota terlebih dahulu dan membelikannya beberapa baju karena kulihat baju-bajunya sudah kekecilan semua. Sebelum maghrib kami sudah sampai di rumah. Gegas aku membersihkan badan Sena dan menggantinya dengan baju tidur. Setelah menidurkan Sena, aku berkutat dengan gawaiku. Berselancar di dunia maya melihat beberapa status teman-teman lama. Namun ada satu hal yang menarik perhatianku. Rindu anak lanang. Begitu bunyi statusnya. Dan beberapa komentar tampak menenangkan si pembuat status. Sabar mbak, semoga yang di sana baik sama anak lanang. Status itu milik kakak kelasku waktu SMP dulu. Namun aku begitu mengetahui kehidupannya. Aku terus menggulir ke bawah komentar-komentar temannya, tiba di komentar terakhir. Sabar mbakku, semoga cepat sembuh dan cepat berkumpul lagi. Jantungku serasa berhenti berdetak, membaca kata demi kata yang ada di kolom komentar. Entah aku yang terlalu baper saja atau memang statusnya ada hubungannya dengan anak yang aku rawat sekarang. Akun bernama Meisha Putri itu merupakan akun milik Mei Mei, adik kandung Mas Banyu. Mei Mei sendiri dulu kurang suka kepadaku. Jika aku main ke rumah ibu, dialah orang yang paling pertama menyindirku tentang anak. Namun Mas Banyu selalu menguatkan. Bisa dibilang aku hampir tidak pernah ke rumah mertua selama menikah. Ibu mertua tidak setuju jika Mas Banyu menikah denganku. Namun karena kekuatan cinta, kami tetap melangkah menuju pelaminan. Karena itulah aku tak pernah mau jika diajak Mas Banyu ke rumah orang tuanya. Aku putuskan untuk sholat malam agar Allah memberi petunjuk bagiku. Langkah apa yang harus kutempuh. Selesai sholat aku langsung menyusul Sena tidur. Mama, Sena kangen, katanya lirih. Mama di sini sayang. Sena hanya mengeliat dan kembali tidur. Kucium kening Sena dan membisikkan doa di telinganya. Agar senantiasa Sena dilindungi Allah. Pagi ini aku sengaja tidak membuka warungku. Setelah berpikir semalaman, akhirnya aku memutuskan untuk melakukan tes DNA terhadap Sena dan Mas Banyu. Mungkin aku keterlaluan mencurigai suami sendiri yang selama ini baik-baik saja. Namun apa salahnya jika aku memastikan hal yang meragukan, agar aku tidak hidup dalam bayang-bayang Sena. Dengan membawa Sena, aku keliling rumah sakit di kotaku untuk mencari informasi mengenai tes DNA. Tetapi ternyata tidak semua rumah sakit bisa melakukan tes DNA. Hanya 2 rumah sakit yang bisa melakukan tes DNA, itu pun antreannya sudah ratusan. Aku disarankan mendatangi RS Pelita karena di sana antreannya lebih sedikit dibanding RS Praja Medika. Perjalanan dari tempatku tinggal ke RS Pelita cukup jauh. Aku pun memutuskan untuk pulang ke rumah dahulu. Karena sampel dari Mas Banyu belum aku bawa, aku harus menunggu Mas Banyu pulang terlebih dahulu. Hari ini masih hari Rabu, aku harus menunggu 3 hari lagi untuk mengambil sampel Mas Banyu. Sesampainya di rumah, bahagianya bukan kepalang ternyata sudah ada Mas Banyu sedang merokok di teras. Mas, teriakku. Kamu dari mana? Kok Mas telepon gak angkat-angkat? Dari jalan-jalan Mas, ajak Sena keliling beli mainan. Iya papa, ante belikan Ena mobil truk. Lote Sena sambil menunjukkan mobil yang baru saja kami beli. Ayo pak main. Sena menarik-narik tangan Mas Banyu. Siap komandan, sahut Mas Banyu. Kemudian mereka asik bermain di ruang tamu. Sementara aku menuang es dawet yang aku beli di jalan tadi dalam gelas. Satu kuberikan Mas Banyu dan satu lagi kuberikan pada Sena. Namun Mas Banyu melarang. Jangan kasih Sena minuman es ras, nanti dia flu. Ya Allah Mas,
Aku nggak tahu tadi Sena aku beliin es krim. Kalau es krim nggak apa-apa, tapi kalau es batu, pokoknya minuman yang dicampur es batu, dia langsung demam dan flu. Maaf ya sayang, Sena nggak boleh minum sini. Sena makan cemilan saja ya. Tapi Ena mau itu Ante, sambil menunjuk es dawet yang aku pegang. Tanya dulu sama papa, baru nanti Ante kasih. Boleh ya Pak? Boleh, tapi hanya 1 sendok saja ya. Ingat pesan mama kan? Iya Pak, ingat tidak boleh minum es. Anak pintar. Mas Banyu mengelus rambut Sena. Sambil menyeruput es dawet, aku terus memperhatikan Mas Banyu dan Sena. Aku melihat kedekatan mereka sudah seperti anak sendiri. Mas, kuku kamu panjang-panjang bener gitu, gak kamu potong? Potongin lah, kan biasanya kamu yang selalu motongin. Iya lupa, semenjak ada Sena, aku jadi lupa ngurusin kamu mas, maaf ya. Aku pun bergegas mengambil potongan kuku di atas rak TV. Semenjak kehadiran Sena di keluarga kami, aku jadi lupa dengan rutinitasku terhadap Mas Banyu. Sudah hampir 1 minggu lebih kuku Mas Banyu belum aku potong. Dan Mas Banyu pun membiarkan kuku itu panjang tanpa mau motongnya sendiri. Dia memang seperti itu. Semua kebutuhannya aku yang penuhi. Dan aku sangat senang jika Mas Banyu bergantung padaku. Bahkan hal kecil sekalipun. Mas nih manja bener sih, motong kuku aja harus aku yang motongin. Kalau motong sendiri itu perasaan gak seru. Oh iya mas, tadi Bu Ete bilang kalau Senin depan ada pemberian imunisasi sama vitamin A. Nah aku ingin ajak Sena ke sana. Tapi harus ada fotokopi kartu keluarga. Sedangkan Sena belum masuk ke kartu keluarga kita. Nanti kita bawa ke bidan aja kalau mau imunisasi atau langsung ke dokter anak. Usul Mas Banyu sembari menyesap rokok dari tangannya. Mas, matikan dong rokoknya, kan sudah aku bilang berkali-kali. Iya lupa. Mas Banyu meletakkan rokoknya yang masih tersisa setengah dan mematikan apinya. Aku kumpulkan kuku Mas Banyu yang sudah aku potong tadi di atas meja teras. Rencananya akan aku masukkan ke wadah jika Mas Banyu sudah lengah. Mas mandi dulu ya, gerah banget. Pamitnya laki-laki jangkung itu masuk ke dalam dan menghilang di balik pintu. Aku langsung memungut kuku Mas Banyu untuk dijadikan sampel. Tak lupa aku juga memotong kuku Sena yang memang sudah panjang. 2 sampel sudah aku masukkan ke dalam wadah. Semoga hasilnya tidak mengecewakan. Mas Banyu beberapa hari ini libur karena memang tidak ada proyek yang dia kerjakan. Kami sangat senang bisa berkumpul sepanjang hari bersamanya. Namun, aku tak bisa pergi ke rumah sakit untuk menyerahkan sampel itu. Jumat pagi mendadak Mas Banyu mendapat telepon dari seseorang. Aku tak tahu siapa yang menelpon Mas Banyu. Dari pembicaraan yang kudengar jika telepon itu sangat penting dan mengharuskan Mas Banyu untuk mengunjungi si penelpon. Ada apa mas? Mas harus berangkat. Tapi kan mas besok janji mau bawa kami jalan-jalan. Nanti sore kalau kerjaan beres mas langsung pulang ya. Tapi sekarang mas harus berangkat. Tak lama setelah sepeninggalan Mas Banyu berangkat kerja, aku pun bersiap untuk ke rumah sakit. Karena lebih cepat lebih baik. Aku tak ingin berspekulasi tentang Mas Banyu dan juga Sena, agar aku bisa tenang menyayangi Sena. Sesampainya di rumah sakit, aku harus menelan kekecewaan. Karena antrean di laboratorium sangat banyak dan harus menunggu selama 2-4 minggu. Dari antrean pengambilan sampai hingga keluar hasil tes. Aku dan Sena akhirnya pulang, namun ketika hendak keluar dari parkiran, aku melihat seorang yang sangat kukenal tengah mendorong kursi roda. Pria yang mendorong kursi roda menuju lantai 2 itu sangat mirip sekali dengan Mas Banyu. Namun pakaian yang dikenakan tidak sama dengan yang Mas Banyu pakai ketika berangkat tadi. Pria itu memakai baju kemeja warna merah marun dan memakai topi. Selama ini aku tak pernah melihat Mas Banyu mempunyai baju seperti itu. Dan Mas Banyu juga tidak suka memakai topi. Ketika aku hendak mengejar, namun pria itu sudah menghilang di balik pintu lift. Kuhentikan langkah dan segera kutepis pikiran negatifku. Tidak mungkin Mas Banyu berada di rumah sakit. Untuk apa dia di rumah sakit? Tidak ada sanak atau kerabatnya yang sakit atau semacamnya. Tapi perempuan yang ada di kursi roda itu seperti tidak asing bagiku. Mungkin hanya mirip saja. Ante kenapa lari-lari? Sena tak mengerti. Gak apa-apa sayang, tadi Ante lihat teman Ante. Kita pulang yuk, sambungku. Mama, apa sayang? Sena menunjuk ke arah lift di mana seorang mirip Mas Banyu menghilang. Kamu rindu sama mama ya? Aku segera membawa Sena pergi dari rumah sakit ini. Mungkin sang mama meninggal di sini, jadi dia merasa melihat mamanya. Mama, Sena masih saja menyebut mamanya dan menunjuk ke arah lift yang semakin menjauh. Kita pulang yuk, Sena mungkin capek. Sesampainya di rumah, Sena masih memanggil mamanya dengan histeris. Aku cukup bingung bagaimana cara menenangkannya. Pasalnya Sena tak pernah tantrum seperti ini sebelumnya. Ena mau mama, mau mama. Sena membanting semua mainan yang aku berikan. Dia terus berteriak memanggil mamanya.
Sayang, kita beli es krim yuk. Es krim? Iya, beli es krim mau. Perlahan Sena mulai tenang, aku pun membelikannya es krim cukup banyak. Hampir 3 jam Sena mengamuk tak terkendali. Bahkan beberapa tetangga sudah mencoba memujuk dan menenangkan Sena. Setelah menghabiskan 1 bungkus es krim, dia tertidur. Hari ini hasil tes DNA yang kulakukan akhirnya keluar setelah menunggu hingga 3 minggu lamanya. Perasaanku tak menentu. Debar di dadaku semakin memuncah ketika amplop hasil tes itu sudah berada di tanganku. Berkali-kali aku mengucap istighfar ketika hendak membuka amplop itu. Perlahan kubuka dan mengeluarkan isinya. Kubaca kata demi kata hingga akhirnya sampai di hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa probabilitas Banyu Pramudia dengan anak Sena Aji Pramudia adalah 0%. Aku bersyukur kepada Allah ternyata hasil tes DNA ini tidak menunjukkan jika Sena anak kandung Mas Banyu. Aku jadi merasa bersalah telah mencurigai Mas Banyu. Aku tak pernah menceritakan pasal DNA itu kepada Mas Banyu. Aku hanya memohon ampun Allah karena telah berpikir yang tidak-tidak tentang Mas Banyu. Semakin hari rumah tangga kami semakin hangat, begitupun dengan Sena. Dia tak lagi bermimpi ketika malam. Aku bersyukur karena perlahan Sena mampu menghadapi traumanya berpisah dengan ibunya. Pagi ini tiba-tiba kepalaku sedikit pusing dan perutku sangat mual. Berkali-kali isi perut keluar dengan sendirinya. Sena hanya kebingungan melihat aku bolak-balik kamar mandi, sementara Mas Banyu masih di luar kota. Pada akhirnya aku tak mampu lagi berdiri dan semuanya hening. Aku terbangun ketika suara Mbak Nurma beberapa kali memanggilku. Aroma minyak angin juga mendominasi di sekitar hidung. Alhamdulillah kamu sudah sadar, Ras. Aku, kenapa Mbak? Kuedarkan pandanganku ke segala penjuru di sekelilingku ada Sena yang duduk tepat di dekat kepalaku. Mbak Nurma, tetanggaku duduk di sudut ranjang sambil memijit kaki. Sementara di tempat lain ada Bu Bidan yang tengah meracik obat. Ras, selamat ya. Setelah 7 tahun berjuang, akhirnya kamu hamil. Tadi kamu pingsan, terus aku dengar suara Sena menangis. Jadi aku langsung ke rumahmu. Pas aku lihat, kamu sudah di lantai. Aku hamil, Mbak. Bu Bidan tersenyum dan mendekat. Iya Mbak Laras, selamat ya. Ini ada vitamin untuk Mbak Laras. Diminum sehari sekali saja. Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ini handphone Ras, kalau kamu mau kasih tahu Banyu. Nanti saja Mbak, aku mau kasih dia kejutan. Setelah Bu Bidan pamit pulang, Mbak Nurma mengambilkan sarapan. Aroma sop daging menguar ketika Mbak Nurma masuk ke kamar. Namun perutku berontak. Kembali aku mengeluarkan isinya yang hanya air karena aku belum makan dari tadi pagi. Duh maaf Ras, kamu mual ya bau kuahnya? Iya Mbak, nggak tahu kenapa begini. Ya namanya saja orang hamil muda, pasti ada saja bau-bau yang membuat kita muntah. Maaf ya Mbak, bukan maksud Laras. Gak apa-apa Ras, ini biar untuk Sena saja. Kebetulan tadi dia suka pas aku kasih. Oh ya, kamu mau makan apa? Biar aku belikan. Kayaknya kamu belum mampu berdiri untuk masak dan lain-lain. Kalau tidak keberatan, aku minta tolong belikan roti saja Mbak. Aku beringsut mendekati meja untuk mengambil uang. Udah pakai uangku aja Ras, Sena aku ajak ya. Makasih banyak ya Mbak, jadi merepotkan. Santai aja. Mbak Nurma keluar dari kamar dan menghampiri Sena yang tengah bermain di ruang tengah. Mbak Nurma ini tetangga sebelah rumahku. Anaknya sudah besar-besar semua. Yang pertama sudah kelas 2 SMA, yang tengah kelas 3 SMP, sementara si bungsu baru kelas 4 SD. Sena ikut Bude ke warung yuk. Beli jajan Bude? Tanya Sena kegirangan. Kemudian suara celotehnya hilang seiring suara motor Mbak Nurma menjauh. Kulus perutku yang masih rata. Doa-doa terbaik kulontarkan untuk calon anakku. Tak lupa aku doakan juga Sena yang telah menemaniku selama ini. Hingga akhirnya Allah menitip janin untuk menemani Sena bermain nantinya. Mbak Nurma kembali dengan membawa banyak sekali roti, cemilan dan susu kotak. Hampir 1 plastik besar cemilan itu diletakkan di atas meja. Ini Ras, untuk cemilan kamu. Ya Allah Mbak, banyak bener. Gak apa-apa Ras, biasanya ibu hamil itu pengennya ngemil melulu. Aku ikut senang kamu hamil Ras, jadi aku belikan ini semua hadiah dari aku. Makasih banyak ya Mbak. Mbak Nurma berlalu ke dapur dan tak lama terdengar suara gelas dan sendok beradu. Aku berjalan perlahan menuju meja makan dan duduk di samping Sena yang tengah menikmati roti kelapa yang dia celupkan ke susu. Loh, udah kuat jalan Ras? Mbak Nurma membawa 2 cangkir berisi teh hangat. Kemudian dia letakkan 1 di hadapanku dan 1 lagi di depannya. Iya Mbak, di kamar terus kok rasanya gerah. Minum teh hangat dulu biar badan seger, ucapnya seraya mencelupkan roti kelapa ke dalam tehnya. Iya Mbak, makasih ya sekali lagi.
Santai saja kali Ras, kayak sama siapa aja. Kamu juga sering bantuin Mbak kalau lagi sakit. Ras, coba deh, Banyu suruh pindah ke sini aja. Kasihan kamu hanya berdua sama Sena lagi hamil muda gini. Mas Banyu, mana bisa pindah Mbak? Udah berkali-kali aku minta dia pindah, tapi katanya gak bisa. Dicoba aja dulu Ras, sekarang kan Banyu punya alasan khusus. Siapa tahu dipertimbangkan. Iya ya Mbak, coba deh besok kalau dia pulang aku coba. Merasa aku sudah baikan, Mbak Nurma pulang ke rumahnya dengan membawa Sena. Katanya biar aku bisa beristirahat. Esoknya aku bersiap untuk menyusul Mas Banyu ke tempat dia bekerja. Berbekal alamat yang sudah dia berikan dulu, aku dan Sena berangkat dengan menggunakan mobil travel. Dulu aku pernah diajak ke tempat dia kerja, namun hanya sekali. Itupun aku tidak boleh keluar rumah tanpa dia. Perjalanan sekitar 3 jam, akhirnya sampai di lokasi. Aku sedikit kesulitan karena lupa gang masuk ke Mas Banyu. Namun, aku heran dengan tingkah Sena. Dia begitu senang dan menyapa anak-anak kecil di sekitarnya, seperti sudah akrab. Setelah muter-muter mencari alamat dan bertanya ke sana kemari, akhirnya aku bisa sampai di mes Mas Banyu. Komplek mes itu tampak sepi, hanya ada beberapa tetangga yang sedang aktivitas. Mamanya Sena sudah sehat, Mbak? Aku terbengong mendengar sapaan tetangga Mas Banyu. Aku hanya tersenyum dan mengangguk mendengar pertanyaan dari tetangga Mas Banyu, bingung dengan apa yang dia tanyakan. Perempuan setengah baya dengan jilbab sorong warna hitam itu kemudian mendekat setelah menyelesaikan jemuran bajunya. Apa, nggak bawa kunci Mbak? Tanyanya setelah duduk di sebelahku. Enggak Bu, jawabku singkat karena belum kenal jadi aku tak banyak bertanya. Mampir ke rumah dulu Mbak, biasanya Mas Banyu pulangnya sore. Kasihan Sena kepanasan di sini, sambung tetangga Mas Banyu. Aku semakin kebingungan dengan pernyataan tetangga Mas Banyu, sepertinya Sena sudah biasa kesini. Terlihat dari cara ibu ini membicarakan Sena. Mbak, ternyata cantik ya, biasanya kan pakai cadar terus, celetuknya. Maaf Bu, maksudnya bagaimana ya? Oh walah, Mbak Fitri kok bingung gitu ya? Ibu itu juga tampak kebingungan. Maaf Bu, saya Laras bukan Fitri. Fitri yang ibu maksud siapa ya? Raut wajah ibu itu mendadak berubah. Oh, Mbak Laras, masuk ke rumah saya dulu yuk Mbak. Pasti Mbak Laras kecapean, kita ngeteh dulu, ajaknya. Aku pun menurut, Sena berjalan lebih dulu, seolah dia sudah paham seluk-beluk tempat ini. Kuedarkan pandangan ke seluruh tempat, masih sama seperti dulu. Ada 2 bangunan rumah yang saling menghadap, setiap bangunan terdiri dari 3 pintu, layaknya rumah kontrakan. Di antara 2 bangunan itu ada tempat yang digunakan untuk parkir mobil dan motor. Namun ada yang luput dari perhatianku sejak tadi. Rumah paling ujung yang ditempati Mas Banyu banyak berubah. Di terasnya banyak dipenuhi tanaman bunga yang sudah layu karena jarang disiram. Horden yang dulu hanya horden biasa, kini sudah diganti dengan horden yang elegan. Sejak kapan Mas Banyu suka bercocok tanam? Sedangkan di rumah saja dia tidak pernah menyentuh halaman. Terus hordennya juga sepertinya baru, ucapku di dalam hati. Mari Mbak Laras masuk. Panggil ibu itu mengalihkan perhatianku terhadap mes yang ditinggali Mas Banyu. Oh iya Bu, aku pun beranjak masuk ke dalam. Ternyata Sena sudah asik dengan mainan yang dipinjami sang pemilik rumah. Maaf Mbak Laras, jika pertanyaan saya tadi membuat Mbak bingung. Mbak ini siapanya Sena ya? Saya ibunya Sena Bu, maaf nama ibu siapa ya? Aku balik bertanya. Ibunya Sena. Ibu itu bukannya menjawab pertanyaanku, tetapi beliau malah mengulang kata-kataku dengan raut wajah membingungkan. Ya, maksudnya saya ibu angkatnya Sena, jelasku. Oh, pantesan Sena gak pernah pulang semenjak mamanya sakit. Aku hanya mengangguk, tak ingin banyak bertanya pada ibu yang belum memperkenalkan dirinya. Aku hanya berspekulasi jika Aryo dan istrinya juga dulu tinggal di sini. Tapi apa ibu itu tidak tahu kalau ibunya Sena sudah meninggal? Entahlah, begitu rumit. Setelah hampir 1 jam menunggu, akhirnya aku memutuskan untuk menyewa kamar hotel untuk beristirahat. Jika menunggu di sini, aku takut jika kami akan mengganggu aktivitas tetangga Mas Banyu. Aku sengaja tidak mengabari Mas Banyu karena aku ingin memberi kejutan atas kehamilanku saat ini. Momen yang sudah lama kutunggu-tunggu harus aku sampaikan secara langsung pada Mas Banyu. Sena sudah tertidur pulas karena kelelahan, ditambah suhu di dalam kamar aku setting menjadi lebih sejuk. Jam 4 sore Sena baru saja terjaga. Aku memandikannya dan bersiap untuk ke mes Mas Banyu. Namun sesamanya di sana, laki-laki yang sudah 7 tahun membersamaiku itu tak kunjung pulang. Ibu tetangga kontrakan Mas Banyu hanya tersenyum saat aku kembali datang. Wanita beruntung sedikit gempal itu tak banyak bicara seperti tadi. Aku pun mendekati ibu itu untuk bertanya tentang Sena. Maaf Bu, saya boleh bertanya sesuatu?
Sapaku ketika aku sudah sampai di teras rumahnya. Mau tanya soal apa ya Mbak? Jawabnya ragu-ragu. Soal Sena. Apa Sena dan orang tuanya dulu tinggal di sini? Wajah ibu itu mendadak berubah. Aku tak bisa mengartikan ada apa di balik perubahan mimik wajahnya. Maaf Mbak, saya tidak berani menjawab, takut salah. Saya permisi ke dalam dulu ya Mbak, mau masuk? Tanpa menunggu jawabanku, ibu itu langsung masuk ke dalam rumahnya. Aku masih mematung dengan perasaan gamang. Logika dan hatiku mendadak tak sejalan. Rasa curiga pada Mas Banyu kembali membelengguku. Akhirnya aku menyerah untuk memberi kejutan untuk suamiku itu. Ku keluarkan telepon genggam yang aku simpan di dalam tas jinjing. Ku usap layar gawai dan mencari nomor kontaknya yang telah berada di log panggilan terakhir. Namun, sudah beberapa kali mencoba suara khas operator seluler yang lagi-lagi menjawab panggilanku. Dengan rasa kecewa, aku dan Sena meninggalkan kontrakan Mas Banyu. Namun, ketika aku hendak keluar beberapa langkah, ada mobil yang akan masuk ke halaman kontrakan yang memang disediakan khusus parkir penghuninya. Aku dan Sena menepi di balik pohon jambu agar tidak tersenggol dengan mobil yang akan masuk, karena jalanan memang tak terlalu lebar. Setelah mobil berhasil masuk, aku berniat melangkah keluar. Tiba-tiba Sena berlari menghampiri dua orang yang tengah turun dari dalam mobil. Mama, Papa? Diam, aku mengucuk mataku, memastikan tidak ada kotoran yang menutupi penglihatanku saat ini. Laki-laki yang turun dari mobil itu Mas Banyu dan dari sebelah kiri ada seorang perempuan yang keluar kemudian dipapah oleh Mas Banyu. Hati memanas melihat pemandangan yang tak terduga ini, sesak bagai dihimpit batu yang sangat besar. Laki-laki itu dengan mesranya memapah si perempuan turun dari mobil. Namun wajahnya mendadak memucat ketika melihat Sena yang berlari mendekati mereka. Mama! Wanita yang disebut Mama oleh Sena itu menoleh. Tapi aku tak bisa memastikan siapa perempuan itu, karena dia memakai masker medis di wajahnya. Berkali-kali aku mengucap istighfar dalam hatiku. Kulihat dari balik pohon, Mas Banyu celingukan mencari seseorang. Aku yakin dia mencari keberadaanku. Sena, kenapa kamu ada di sini? Mana Tante Laras? Samar terdengar suara Mas Banyu berbicara dengan Sena, sementara si perempuan memeluk erat tubuh Sena. Masih dengan hati sesak, tanganku meraih gawai yang tersimpan di dalam tas dan menekan ikon pesawat di jendela atas smartphoneku. Tak lama, Mas Banyu mengeluarkan gawai dan mengotak-atiknya. Perlahan aku mundur dan menjauh dari sana, melewati gang sempit yang berada tak jauh dari tempatku bersembunyi. Di mana Tante Laras, Sena? Laki-laki itu kembali menanyakan keberadaanku. Sekilas aku lihat Sena menuju ke arahku. Aku terus berlari meninggalkan Sena bersama dua orang itu, yang Sena panggil Mama dan Papa, menuju hotel tempatku beristirahat. Belum mampu aku rasanya berhadapan dengan mereka, mengetahui semua kebusukan Mas Banyu. Kebohongan macam apa yang telah disembunyikan Mas Banyu? Kenapa dia mengatakan ibunya Sena sudah meninggal? Padahal dengan jelas, aku melihat Sena berlari memanggil sang mama. Kurbakan tubuh remuku di atas ranjang bernuansa putih. Kutumpahkan air mataku di sana. Bayangan pernikahan yang sudah 7 tahun kulalui terlintas begitu saja. Perhatian, keromantisan, apakah semua itu hanya kedok belaka untuk menutupi kebohongannya? Kepalaku berdenyut hebat, mataku terasa pedih. Aku terus menangis merasakan sakit hati ini dikhianati. Hingga aku tertidur karena kelelahan. Aku terbangun kala azan maghrib berkumandang. Kuusap sudut mataku yang bengkak karena terlalu lama menangis. Aku bangkit dari ranjang menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah pikiranku mulai tenang, aku putuskan untuk menemui Mas Banyu dan perempuan itu di mesnya. Entah apa yang aku dengar dari mulutnya nanti. Aku pasrahkan pada Allah. Ojek online yang kupesan sudah menunggu di lobi hotel. Aku bergegas naik ke boncengannya, kemudian dengan kecepatan sedang, driver itu memacu kendaraan. Dan beberapa kami sampai di depan mes di mana Mas Banyu tinggal. Suasana mes terlihat sepi, tidak ada aktivitas orang di luar, hanya beberapa lampu teras yang menyala. Perlahan aku menapaki lantai menuju mes paling ujung, samar aku dengar suara seseorang tengah bergaduh. Sekarang apa yang kamu tunggu, Pak? Dia sudah tahu, bahkan dia diam-diam kesini untuk membalikan Sena. Itu artinya dia sudah tahu dan tidak mau lagi mengasuh Sena. Suara perempuan itu berbicara dengan suara yang tinggi. Tidak semudah itu menceraikan Laras, Mah, jawab Mas Banyu. Sementara aku masih mematung melihat pertengkaran mereka di balik jendela. Apalagi yang kamu harapkan, Pak? Oh, kamu pasti sudah jatuh cinta kan sama dia? Aku mau sekarang juga kamu ceraikan dia, Pak. Laras. Mas Banyu melihatku, kemudian dia keluar menghampiriku. Perempuan itu menoleh dan ternyata wanita itu adalah Fitriana, kakak kelasku dulu. Apa semua ini, Mas? Kamu selingkuh?
Bahkan sampai punya anak dari dia. Atau kamu sengaja menikahi dia karena dia janda beranak, jadi tidak perlu adopsi anak dari panti? Jelaskan, Mas. Aku memukuli dada bidang laki-laki yang kusebut suami itu, sementara tangan kekarnya berusaha merangkuhku. Aku teringat hasil tes DNA itu. Kemungkinan Sena adalah anak Fitriana dengan suaminya terdahulu. Mungkin karena aku juga tidak begitu paham dengan kehidupan kakak kelasku itu, karena kami memang tidak begitu dekat. Katakan, Mas, sejak kapan kamu selingkuh, Mas? Apa kurangnya aku sebagai istrimu? Katamu masalah anak tak mengapa, kenapa kamu malah selingkuh, Mas? Jecarku. Ras, ayo masuk dulu, kita bicarakan baik-baik di dalam. Tidak enak kalau teriak-teriak di luar begini sama tetangga. Mas Banyu mencoba meraih tanganku, tetapi aku tepis dengan kasar. Tidak enak, tapi kamu enak-enak saja tinggal di sini bersama perempuan itu. Aku menunjukkan wanita itu, namun dia hanya diam. Laras, ayo masuk dulu, nanti aku jelaskan di dalam, tapi jangan di sini. Minta Mas Banyu dengan tatapan mengiba. Aku pun menuruti permintaannya. Kini kami duduk di sofa berwarna silver, senada dengan horden yang terpasang di jendela. Aku mengatur napas yang sedari tadi naik turun tak terkontrol. Sekarang katakanlah, Mas, kamu selingkuh dengan wanita ini apa karena aku belum bisa memberimu keturunan? Iya, Mas. Mas Banyu hanya menunduk pandangannya menyapu meja. Maafkan Mas Ras, dirinya. Mas, aku tidak butuh maaf darimu, aku butuh penjelasan. Teriakku. Kenapa kamu selingkuh, Mas? Cukup, Laras. Justru kamulah pelakor dari rumah tangga kami. Teriak Fitri yang membuat Laras membulatkan mata. Ditatapnya manik mata Bayu dengan lekat, berharap dia menemukan kebohongan dari dalam matanya, tapi nyatanya tidak. Apalagi nih, Mas? Tanya Laras dengan bibir bergetar. Benar, apa yang dikatakan perempuan itu, Mas? Cecar Laras dengan mata berkaca-kaca. Tak mampu lagi dia menahan panasnya lahar yang keluar dari dalam korneanya. Maafkan aku, Ras, ucap Banyu lirih. Pah, jelaskan alasanku dulu menikahi dia, jangan jadi pecundang. Setelah itu, ceraikan dia. Stop, Fitri, bukankah ini dulu kamu yang mau? Kamu yang terus memaksa aku untuk menikahi Laras karena penyakitmu. Kenapa kamu sekarang menyuruhku menceraikan Laras? Laras membekap mulutnya dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang hebat, tangisnya benar-benar pecah. Fitri dan Banyu menikah karena perjodohan dari kedua orang tua mereka. Namun, Banyu tidak memiliki rasa cinta pada Fitri, tetapi tidak dengan perempuan berbadan kurus itu. Dia sangat mencintai Banyu. Suatu ketika Fitri divonis mengidap kanker serviks, dunianya runtuh seketika. Penyakit yang ditakuti oleh setiap manusia itu harus bersarang di tubuhnya. Mas, menikahlah dengan Laras. Aku lihat kamu sangat mencintai dia, Mas. Dari cara kamu menatap mata Laras waktu acara reuni kemarin. Pinta Fitri ketika dia tahu jika penyakitnya akan membuat dia tidak bisa bertahan lama di dunia ini. Jangan ngaco kamu, Fit. Walaupun pernikahan kita didasarkan atas perjodohan, tapi aku tidak akan mempermainkan pernikahan. Tolak Banyu, walaupun sebenarnya benar apa yang dikatakan Fitri jika dia sangat mencintai Laras. Banyu berencana akan melamar Laras ketika gadis itu lulus menengah atas. Namun, kedua orang tua Banyu tidak setuju, karena Banyu sudah dijodohkan dengan Fitri, putri dari sahabat bapaknya Banyu. Laras dan Banyu memang tidak pernah menjalin hubungan spesial. Hanya saja Banyu akan mengungkapkan isi hatinya ketika Laras lulus SMA. Tapi takdir berkata lain, dia harus memendam perasaannya karena perjodohan itu. Aku yakin Laras itu gadis yang baik, bisa menjaga kamu dan memenuhi kebutuhan kamu nanti setelah aku pergi, Mas. Desak Fitri kala itu. Maut dan jodoh itu hanya Allah yang tahu, jadi jangan bicara seperti itu. Banyu masih menolak. Demi aku, Mas, aku akan bahagia nantinya kalau aku pergi. Kamu sudah ada yang mengurus. Ujuk Fitri tak gentar. Dia hanya ingin suaminya beristrikan wanita yang baik agar kepergiannya nanti tenang. Baiklah, ucap Banyu akhirnya runtuh. Karena desakan dari Fitri, terlebih dia perasaan cintanya terhadap Laras kian subur. Proses pendekatan Banyu dan Laras tidak berlangsung lama. Karena ternyata Laras juga menyimpan rasa yang sama terhadap Banyu. Tak berapa lama Banyu dan Laras menikah. Berbekal kartu tanda penduduk yang belum dia rubah statusnya, Laras percaya jika Banyu belum pernah menikah sebelumnya. Sebenarnya Banyu tidak tega harus membohongi Laras mengenai statusnya. Tetapi lagi-lagi Fitri yang mendesak untuk tidak mengatakan pada Laras. Toh semua identitas Banyu belum berubah dan kartu keluarganya pun belum menyatu dengan Fitri. Untuk apa membuat kartu keluarga baru bersamaku, Mas? Lagian nanti juga enggak lama lagi aku akan meninggal. Jadi biarlah kamu membuat kartu keluarga bersama Laras. Ucap Fitri waktu itu. Seiring berjalannya waktu, apa yang dokter prediksi tidak terjadi.
Penyakit Fitri perlahan bisa disembuhkan, bahkan dia bisa hamil dan melahirkan anak laki-laki yang dia beri nama Sena Aji Pramudia. Anak itu kini yang diasuh oleh Laras sebagai anak angkatnya. Jadi tes DNA itu, tanya Laras dengan terbata. Badannya seketika tak bertulang mendengar penuturan sepasang suami istri yang telah menipunya. Aku yang menukar sampelnya, jawab Fitri tanpa beban. Mas, jawab kalau apa yang dikatakan perempuan itu bohong, ucap Laras dalam isakannya. Namun sama sekali tak ada kebohongan dari sorot mata Banyu. Dia sudah terlalu dalam menyakiti Laras, menipunya dan membohonginya. Banyu menggeleng lemah. Semua itu benar, Ras. Aku sangat mencintaimu. Sejak Sena lahir, berkali-kali Fitri meminta aku menceraikan kamu. Tapi aku tidak mau, karena aku sangat mencintaimu. Apa? Tega kamu bicara seperti itu di depanku? Teriak Fitri dengan suara lantang. Jadi kenapa kalian kasih Sena ke aku? Kalian benar-benar tak punya hati. Kamu Mas, sudah bilang kalau itu ibu Sena telah mati. Tapi wanita itu sekarang segar bugar, bahkan masih mampu berteriak 50 oktav sampai telingaku hampir pecah. Pah, apa yang kamu katakan pada perempuan perebut suamiku ini, Pah? Plak, dengan refleks Banyu menampar wajah istri pertamanya. Wanita berdaster merah muda itu meringis kesakitan. Jangan pernah katakan hal rendah semacam itu pada Laras. Dia wanita terhormat, tidak pernah merebut dari apapun dari siapapun. Apa? Tega kamu. Kamu sudah menamparku dan kamu mengatakan jika aku sudah mati. Padahal kita tidak pernah sepakat mengatakan itu pada perempuan itu. Karena aku sudah muak dengan kebohongan yang kamu rancang itu, teriak Banyu. Pah, bentak Fitri lagi, dadanya naik turun dengan cepat sementara Banyu bergeming. Laras hanya terdiam melihat pasangan suami istri yang telah menipunya bertahun-tahun itu saling debat. Pikirannya melayang bagaimana pertemuan Banyu dengan Laras untuk pertama kali setelah lulus sekolah menengah atas waktu acara reuni akbar dulu. Maaf Laras, aku gak sengaja, ucap seorang laki-laki yang menabraknya. Mas Banyu ya? Laras mencoba menebak laki-laki yang telah menabraknya itu. Wah, aku terharu, ternyata kau masih ingat sama aku. Banyu terkekeh, ternyata wanita yang dia cintai diam-diam itu masih mengingatnya. Seandainya dia tak dijodohkan dengan Fitri, sudah pasti sekarang dia menggandeng tangan Laras erat-erat. Sama siapa Mas? Tanya Laras kemudian. Sama... Laras, apa kabar? Dulu kamu bintang kelas kan ya? Potong Fitri yang tadinya berada di belakang Banyu. Baik, Mbak Fitri kan ya? Tebak Laras karena memang dia tidak terlalu mengenal kakak kelasnya dulu. Wah, sesuatu banget deh bisa diingat sama bintang kelas kayak kamu, puji Fitri. Mbak Fitri mah, jangan gitu deh. Laras tersipu malu. Banyu, apa kabar Nyu? Sapa Fitri pada Banyu yang notabene suaminya sendiri. Wanita bergamis hitam itu sengaja berakting agar Banyu bisa dekat dengan Laras. Waktu itu Fitri tak sengaja membaca buku harian Banyu jika suaminya itu sangat mencintai Laras. Baik Fit, kamu? Tanya Banyu. Baik, ya sudah aku tinggal ya. Fitri berlalu meninggalkan dua insan yang sebenarnya saling cinta, namun tak pernah rasa itu tersampaikan. Laras tak mampu mengutarakan perasaannya pada mantan ketua OSIS itu. Sementara Banyu harus menikah dengan perempuan lain karena perjodohan. Pernah mereka sempat dekat dalam acara prom night kelulusan Banyu. Namun, nyatanya tak ada kata cinta keluar dari mulut mereka. Dia suka sama kamu, Ras, bisik Fitri di telinga Laras yang membuat pipi gadis itu merona. Semenjak saat itu, Banyu intens berhubungan dengan Laras dan akhirnya mereka menikah tanpa Laras curiga jika Banyu telah mempunyai istri sampai pada saat Sena dibawa ke rumah Laras.